ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sementara di Markus 14, Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Ya, Kan Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, haleluya. Iya, jadi anak ya, bukan bapak. Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku Jadi dia yang ayat datang dalam naungan kontradiktif. awan. Nah, artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Saya Tuhan nggak Yesus nanya ada di itu. surga, ada di mana-mana Nanya. dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada dalam bumi. Iya, Makanya saya nanya itu. Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti Tuhan Yesus berkarakter Kristus, rendah hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada dua hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk, ya, hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah, kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Kan orang ngomong ya. Kan kamu bertanya? Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus anak Allah. Terus tiba-tiba jadi Bapa Allah. Ini maksudnya Nggak ada Bapa Allah. Yesusnya Nggak ada bohong Bapa Allah. itu, dia Bapa. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapa Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter gitu. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap tadi, nggak menyimak. Karena di Kan situ Tuhan Yesus menyatakan inilah dia anak yang datang. kukasihi. Terus tiba-tiba jadi Bapak, gimana ceritanya? Kan tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, iya, tadi Tuhan Yesus menyatakan di Markus 14 ayat 62, ya, bahwa dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, inilah anakku yang kukasihi. Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, siapa? Ya, roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus kenapa Tuhan harus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan? Iya, Kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ha. Coba Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang ia tetapkan sebagai ahli waris. Oke. Iya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT 3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi, pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam Putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika dia datang disebut Putra. Tuh, tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi Putra itu dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 22 dia adalah Bapa maupun anak. Coba Jadi baca antikristus itu Yohanes yang tidak 1. percaya bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 ayat 18. Katanya Oke. aku menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan yang menyampaikan sendiri. Karena
Bukan bapak-bapak. Tuhan Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kan Tuhan Coba berkata Yohanes juga di Yohanes 1. 14. Coba Yohanes Di 1 ayat situ di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yeshua HaMasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampili. Itu adalah eksistensi Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, dia harus menyatakan diri. Tanpa menyatakan diri tidak bisa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Di situ jelas Tuhan Yesus menyatakan, ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan? Coba Yohanes 1 ayat 4. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal? Kita diskusi aja, kita nggak usah. Iya, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Tritunggal? Dan anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di mana tertulis Tritunggal? Di mana di situ tertulis Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Roh. Apa? Coba apa baca. konsep Tritunggal di abad kedua? Yang pertama siapa yang mencetuskan Tritunggal? Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Yohanes 8 ayat 42 baca. Ini Yesus mau ngajarin Bentar, sabar. Yuk, Matius 28 ayat 19. Iya, di sini mana tulis Tritunggal? Coba baca. Yohanes 8 ayat 42. Aku dan datang Matius. Iya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Jadi baik firman, karena Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Berarti bicara Yesus kan. Berarti firman dan Roh Kudus. Konsep Tritunggal paham nggak? Konsep Tritunggal paham nggak? Tadi. Enggak, jelaskan dulu konsep Tritunggal. Itu barusan tadi saya jelaskan. Oh, berarti Anda tidak mengerti Tritunggal. Di dalam Bapa. Tritunggal itu Roh Kudus di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Makanya ya. Berarti ini nggak ngerti Tritunggal, teman-teman. Aduh. Itu kan Yesus yang ngajarin. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus nggak bohong dong. Apa kamu mau bilang bohong demi oneness itu? Kan? Ya, nggak apa-apa. Yesus bilang datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia di dalam Bapa. Makanya Yohanes 1 dikatakan. Yohanes 1 ayat 1. Sebentar dulu, Wati yang cantik dan manis. Jelaskan dulu konsep Tritunggal yang benar. Barusan tadi. Saya tanya konsep Tritunggal yang segitiga. Jelaskan dulu. Pencetusnya siapa Tritunggal? Itu tadi udah saya jelasin. Bapak punya roh di dalamnya. Enggak seperti itu konsep Tritunggal. Tulisannya itu. Tritunggal itu pencetusnya di abad kedua adalah Tertullianus. Bohong nih ceritanya. Walah, sekali ini. Oke, sebentar dulu, Wati. Pencetus Tritunggal itu adalah Tertullianus yang kedua, ya kan? Dengan segitiga diagram perisai. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, kamu mengatakan di Matius 19, di mana di situ Tritunggal? Kalau itu Tritunggal, harusnya Tuhan Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama-nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan apa. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tritunggal itu pencetusnya adalah Tertullianus di abad kedua dalam bahasa Latin. Una substantia tes personae, di mana kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae. Makanya personae itu bermakna topeng orang manusia. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, di mana di sini mengajarkan, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Waduh. Ini satu nama, makanya para rasul membaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah. Tidak ada di situ banyak nama. Makanya saya mau tanya dulu sama kamu, Wati, kamu menyembah segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Karena segitiga versi timur ini, teman-temannya, biar kalian paham Tritunggal itu. Saya dulu Tritunggal, mengajarkan Tritunggal sampai 1 tahun lebih, ya. Saya
tanya sama Wati. Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga ya versi barat atau versi timur. Inilah versi timur yang segitiga agak atas. Bapa ya, ada bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapa. Semua kata bukan, makanya memang bukan Tuhan ya. Nah, kemudian ada segitiga versi barat. Ini bapa dan anak ini di atas, lalu di bawahnya roh. Nah, kamu menyembah segitiga yang mana, Wati? Segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Nah, atau kamu menyembah Tritunggal tiga atau menyembah segitiga tunggal yang satu tuh kepalanya tiga yang memegang segitiga. Ini abad ke-7. Jadi Tritunggalmu yang mana? Jawab. Kamu menyembah segitiga yang mana nih? Teman-teman kalian menyembah segitiga mana? Versi barat, versi timur, apa versi barat? Tidak ada satu pun. Yesus saja ya. Tritunggal itu buatan Tertulianus abad kedua, pencetus nada Tertulianus. Makanya mereka pasangkan Tuhan itu bukan Bapa, adalah Yesus Kristus. Itu beda dengan Yohanes 4:9. Sedangkan kamu mengenal aku, pasti kamu juga sudah mengenal Bapakku. Kamu mengenal telah mengenal Dia. Dari saya kamu Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah yang dari abad kedua sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia satu, kepala tiga, memegang segitiga. Tidak ada satupun Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal, karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu hakikat. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal, harusnya seperti ini dong. Pergilah ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertulianus abad kedua. Tertulianus saja sudah meninggalkan doktrinnya, berarti komentarisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertulianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Dan juga kamu yang menghina YTVV, agak saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak berubah, kemarin kamu hina YTVV, kamu samakan dengan dalam ya, kamu samakan Yesua Yahweh itu sama dengan obat nyamuk. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, tidak perlu kata udah tadi Allah itu adalah Allah itu sendiri 120. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, 120. Yesus sendiri bilang Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia itu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Saya mau tanya sama kamu. Ya, jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur atau versi barat? Kamu nggak tahu Tritunggal, konsep Tritunggal aja aku nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus Anak Allah adalah Allah sendiri. Keluar dari Bapa. Coba. Iya. Indonesianya gimana? Katanya iya, karena di Jawa. Benar, karena ya. Berarti Bapa bukan Yesus. Ya, itu kan katamu. Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu fundamental. Teman-teman. Yohanes 8:24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri. Kamu melintir. Kamu pasangkan Tritunggal, ke Alkitab. Bukan karena kamu itu sudah mengajarkan ya hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina YTVV, kamu samakan dengan pakaian dalam, kamu samakan YTVV dengan obat nyamuk. Kamu mau ngasih saya ngomong nggak? Enggak, di mana tertulis sama Alkitab Tritunggal? Tulisan. Di mana? Yohanes 8. Yohanes 8:42. Satu. Yohanes 8. Ayat 8.
Bapa. Oke. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Kan Tritunggal itu. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar, Yohanes 8. 15 ayat 26 buka. Sebentar dulu Bunda Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu. Roh Kudusnya mana? Satu lagi. Ini selama 22. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya, kamu ambil dari ikut. Yohanes 15 Kan Tritunggal ayat 26 itu buka. 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Dulu, Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar, sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Baca Nah, kalau dong. kamu kalau kamu bawakan dari ayat lain, dibaca. Yohanes 15 ayat 26 baca. kalau kamu bawakan dari ayat lain, ayat sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menyatakan. Boleh baca Alkitab? Oh, salah. Ntar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa Dia, yaitu Bapa, kamu sama dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26 baca. Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat harus ada roh. Konsekuensi logisnya harus ada apa? Bukan anak, bukan Roh Kudus, bukan apa? Yohanes 15 ayat 26 baca. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 1:4, kalau kamu tidak percaya bahwa aku Dia siapa? Bapa, kamu akan di dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1:17-18, jangan takut, aku yang awal dan aku yang akhir, aku telah mati, melihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi jangan patahkan Tritunggal itu ajaran pagan teman-teman, ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu batan Tertullianus di abad kedua. Dan terus Tritunggal aja sudah buang doktrin beralih komunisme. Kok kamu Ayo, memungut ajarannya, ya, kok kamu memungut. Baca dong. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tritunggal itu ajaran Tertullianus di abad kedua. Konsekuensi logis kalau setiap ayat, ya, konsekuensi logis kalau kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab, konsekuensi logis di setiap ayat harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Karena Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Kamu pasangkan ajaran pagan Yunani ke Alkitab. Kalau kamu cari dari ayat yang lain, ayat yang lain juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Elohim Bapa itu, 2 Korintus 1 ayat 3. Kamu sangkal itu tadi. Udah jelas-jelas, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi teman-teman, ya, si Agatha ini banyak bohongnya. Kadang namanya si Agatha, si Wati, ya, KTP saya masih Islam. Berarti kan dia itu sebenarnya siapa? Berpikir cerdas kalian teman-teman. Dia itu sudah menghujat Yotifave. Saya pikir dia tadi datang sini mau belajar. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar, ya, kita akan jelaskan gitu loh. Tapi dia pasangkan itu Tritunggal teman-teman. Benar Tuhan Yesus itu disebut anak Allah, tapi dia juga adalah Bapa itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengaku dia bukan Bapa, nggak akan disalib. Kalau hanya dia bukan Bapa, nggak akan disalib dia sama orang Farisi.
Makanya dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia sang pemberi hidup kekal. Kamu hanya berfokus ke anak, tapi kamu nggak pernah melihat dia dari segi sisi Papa dia itu sendiri. Saya pikir dia naik ke sini mau belajar sungguh-sungguh. Ternyata datang juga memasakkan tuntungmu itu. Makanya kalian itu teman-teman tuntung, kamu sembah tuntung yang mana? Tuntung versi barat apa tuntung versi timur? Atau tuntung yang 3 manusia berjajar, atau tuntung di abad ke-7 yang 1 manusia tubuhnya kepalanya ada 3? Tertullianus aja sudah buang doktrinnya. Tertullianus adalah pencetus Tritunggal. Dia sudah buang doktrinnya, beralih ke montanisme. Teman-teman, kok kalian pungut? Mikir. Jadi Agatha ini kita nggak tahu siapa, karena sekarang dia penghujat Yehovah. Lihat nih di YouTube saya ya, saya sudah upload itu si Agatha itu tadi ya, si Agatha, si Wati lah, siapa namanya. Dia itu menghina Yehovah. Dia olok-olok, disamakan dengan obat nyamuk, disamakan dengan pakaian dalam apalah itu ya. Saya pikir tadi dia datang sini tadi mau belajar loh teman-teman. Saya sungguh senang. Saya udah dikasih tahu teman saya itu si Agatha mau naik, saya naikkan dia. Saya pikir dia mau belajar sungguh-sungguh. Saya senang loh. Saya bangga loh. Saya senang, saya support kalau ada yang meninggikan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalian hanya mengatakan Tuhan Yesus itu hanya anak, tapi nggak mau kalian memanggil kalian Bapa. Itu si Agatha itu memanggil romonya Bapa suci. Tapi kenapa kamu ketika memanggil Tuhan Yesus tidak mau memanggil dia Bapa? Kalian itu memanggil Tertullianus, Athanasius Bapak-bapak gereja. Tetapi giliran memanggil Tuhan Yesus tidak mau Bapa. Sedih saya melihat kalian, miris. Saya pikir kamu datang ke sini mau belajar. Ternyata kamu di sini juga untuk mau memaksakan. Itu ajaran Tritunggal katanya. Sejak kapan ada Tritunggal dalam Alkitab?